Rel kereta api kuno yang diduga peninggalan Belanda ditemukan di Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang. Rel kereta api ini ditemukan setelah adanya galian proyek pembangunan kayu tangan heritage di Jalan Basuki Rahmat. Temuan rel ini, pihak pengembang proyek akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelamatkan rel kereta api tersebut. Temuan jalur tram atau jalur kereta api tengah kota ditemukan saat galian pembangunan proyek Kampung Heritage di Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang. Jalur kereta api kuno atau yang biasa disebut kereta tram ditemukan oleh para pekerja proyek pembangunan kawasan Heritage Kayu Tangan saat membongkar perempatan Jalan Semeru, Kota Malang, Rabu malam. Terlihat jalur tram masih kokoh walaupun terdapat korosi di beberapa bagian, sementara untuk bantalan rel sebagian besar sudah hancur. Konsultan Engineering Prospera Warjo mengatakan keberadaan rel tidak mengganggu proses pembangunan kawasan Heritage Kayu Tangan. Nantinya rel tersebut akan dilapisi cor sebelum dipasang batuan andesit, sehingga jika rel tersebut akan diambil oleh PT KAI dapat diambil karena masih terawat dan aman. Maka paling efektif nanti kita amankan, kemudian kita kasih beton yang bisa mengamankan ini, Pak. Karena selama ini kan ini tanpa pengamanan ini, maaf, ini tanpa pengamanan karena hanya berupa sirtu yang kemungkinan besar pasti akan terjadi karat. Kalau nanti kita gunakan beton, secara otomatis mereka akan terlindung oleh beton. Sama dengan balok atau apa itu pasti akan terlindung kalau kita punya. Kita usahakan ini. Jika nanti KAI mau menggunakan lagi, asetnya masih utuh. Yang kita harapkan. Ini cuma itu, Pak. Bisa cerita awalnya ketemu itu gimana, Pak? Pas pengerjaan apa? Waktu kita clearing, kebetulan Pak teman-teman loh ada yang nyentuh, Pak. Setelah kita buka-buka di internet ternyata oh di sini bekas ada. Misalnya Pak Indra ini kan teman, berarti betul ada rel di sini. Oh betul, amankan dulu kemarin lusa itu ketawanya dulu. Dan saya suruh hentikan sementara sambil nunggu teman-teman, mungkin mari kita lihat apa yang sudah kita temukan di sini. Kalau kondisi rel dan bantalannya bagaimana? Kalau kondisi rel dan bantalannya utuh. Kalau bantalannya sudah karena berupa kayu itu semuanya hampir lapuk semua. Tapi kalau besinya karena itu ya mereka kena karat. Itu kalau tapi secara kondisi ini masih 70-80% masih lumayan bagus. Kalau nanti di kawasan sini akan diperlakukan seperti apa sih jalan sesuai dengan program Malang Heritage yang Pak Indra katakan bahwa kita akan percantik seperti yang ada di Tugu Jogja, Pak. Kita akan menghidupkan kembali kayu tangan ini seperti masa kecil saya. Kebetulan saya orang Malang, bahwa dulu pusat ekonomi ini ada di kayu tangan. Tapi sejak tahun 2000-an hampir nggak berfungsi. Kita akan coba hidupkan lagi, mulai mempercantik fasilitas. Nanti tinggal di amdal alihnya nanti kita akan tata setelah pekerjaan ini. Sementara salah satu pemerhati cagar budaya Cahyana Indra Kusuma mengatakan jika dirinya sudah mengetahui keberadaan rel kuno tersebut. Rel kuno ini sepanjang 6 km yang melintas dari stasiun Belimbing menuju stasiun Jagalan. Diduga dibangun pada tahun 1903 di saat zaman penjajahan Belanda. Kalau yang lintas ini adalah rel dari stasiun Jagalan sampai ke Belimbing. Itu dibuka tanggal 15 Februari tahun 1903. Diprediksi ditutup tahun 59 rel lintas ini. Panjangnya dari Belimbing ke Jagalan itu sekitar 6 kilo. Fungsinya untuk apa? Dulu awalnya untuk angkutan orang, untuk pegawai-pegawai yang bertempat tinggal di kota-kota satelit Malang. Jadi memang untuk transportasi orang dan barang. Ini panjang yang ditemukan berapa? Kalau yang sepanjang di Berat, mungkin sekitar 200 meter. Belum yang di depan PLN juga ada. Oh, ada. PLN bagus.
Ya. ngantor. Lebarnya ini tadi diukur berapa? Kalau ini memang standar kereta api 1067 mm. Diperbaiki Pak. Cuman karena mungkin ada yang mungkin faktor cuaca jadi mekar. Jadi ukuran di sana nggak sama, ada yang 1100, ada yang 1090. Tapi standar kereta api itu 1067 mm, 1067 mm. Itu nanti kalau dituju tidak berpengaruh sama betonnya Pak? Nanti masalah konstruksi mungkin dari pelaksana. Memang kami tadi malam sudah berdiskusi ya. Intinya kan kalau untuk pencabutan ini kan juga secara de facto de jure ini kan aset BUMN. Satu itu, di sisi yang lain juga faktor heritage. Jadi itu izinnya itu ke Daob 8 dan di Bandung. Nah, itu akhirnya dengan bijaksana pelaksana itu berkeputusan ini akan diamankan, tapi ya otomatis diuruk gitu loh, diuruk tapi dalam kondisi di beton. Simon Alfredo melaporkan. Mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi di saat musim hujan, ratusan personil disiagakan. Di Kota Malang sendiri terdapat 6 titik rawan bencana yang menjadi perhatian musim hujan tahun ini. Siaga bencana hidrometeorologi dilakukan dengan persiapan ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, ASN, dan unsur terkait. Persiapan personel siaga bencana ini dilakukan dengan apel gelar personel di Balai Kota Malang. Dalam apel tersebut, Wali Kota Malang mengatakan bahwa yang perlu diantisipasi pada tahun ini yakni bencana hidrometeorologi. Diperkirakan di bulan Desember dan Januari intensitas hujan akan meningkat dan hal ini akan terjadi bencana baik banjir maupun longsor. Untuk itu, dengan persiapan siaga bencana ini, nantinya dapat mengantisipasi akan terjadinya bencana. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Malang, Ali Mulyanto menjelaskan bahwa untuk memantau bencana di Kota Malang, telah disediakan alat pendeteksi bencana. Alat ini akan diletakkan di 6 titik rawan bencana di Kota Malang. Sedangkan guna mengantisipasi terjadinya bencana, BPBD Kota Malang juga telah melakukan berbagai antisipasi, baik pra-bencana, pasca bencana, dan setelah bencana. Selain itu, BPBD juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya bencana di Kota Malang. Dan dari kami, tim dari pemerintah Kota Malang, baik itu DPU PR maupun Dinas Lingkungan Hidup atau PP dan juga Dinas Kesehatan Status Siap, kita bersama-sama di dalam rangka mengantisipasi berkaitan dengan semua bencana yang ada di Kota Malang, berkaitan dengan hidrometeorologi yang sedang hadapi di Indonesia. Apalagi sekarang sedang muncul laninanya adalah data tingkatan 20-50%. Artinya kalau kita bisa jaga berkaitan dengan itu, artinya apa? Kita harus mengurangi risiko bencana di masyarakat. Jadi yang namanya bencana itu ada 5, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kalau pra bencana kami dengan di pemerintah Kota Malang dengan gerakan aksi angkat sedimen dan sampah di sungai itu kita lakukan sebelum terjadi bencana. Jadi pada saat bencana kita bersama-sama di dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana yang ada di masyarakat. Dengan pasca bencana adalah bagaimana kita melakukan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Simon Alfredo melaporkan. Upaya untuk memberikan dukungan terhadap relawan petugas COVID-19, Dinas Pariwisata bersama Satgas melakukan evaluasi upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat wisata maupun tempat usaha lainnya di Kota Batu. Bertempat di halaman parkir salah satu tempat wisata di Kota Batu, ratusan relawan dari Satuan Pengamanan berbagai tempat usaha di Kota Batu mengikuti apel bersama evaluasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Apel evaluasi bersama dipimpin langsung Kasatpol PP Kota Batu. Hadir dalam apel evaluasi dari jajaran kepolisian dan TNI, Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Batu. Dalam evaluasinya selain menggelar apel bersama relawan Satgas COVID-19, juga menerima penghargaan dari Dinas Pariwisata Kota Batu. Sementara itu, Kasatpol PP Kota Batu menanggapi apa yang telah dilakukan relawan petugas COVID-19 diapresiasi Gubernur Jawa Timur, karena setiap tempat wisata maupun tempat usaha pasti ada petugas relawan membantu dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19. Sehingga setiap pengunjung selalu diawasi oleh relawan jika melanggar protokol kesehatan, relawan tersebut selalu memberi teguran dan mengingatkan. Mereka ini petugas-petugas disiplin protokol yang ada di
tempat-tempat usaha dan juga perwakilan dari Taman Dolan. ada hotel, ada tempat pariwisata, ada restoran dan sebagainya. Nah, mereka ini tugasnya adalah bagaimana pengunjung ini betul-betul menerapkan Perwakilan protokol dari kesehatan STI. dengan baik. Mereka melayani manakala tidak menggunakan masker, maka mereka memberikan masker. Manakala mereka tidak tahu tentang alur masuk ke sebuah tempat usaha, mereka yang melayani untuk mengarahkan. Sehingga begitu masuk ke tempat pariwisata, di hotel, di tempat-tempat yang lain, para pengunjung ini sudah minimal sudah aman, ya. Dia sudah cuci tangan, sudah memakai masker, dan tentunya di dalam sendiri mereka sudah membuat bagaimana tempatnya bisa melakukan Mohon physical izin untuk distance bapak-bapak yang belum sebaik-baiknya. menerima satu. Diharapkan dengan dibentuknya relawan petugas COVID-19 di Kota Batu, penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir. Dan petugas tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker jika beraktivitas di luar rumah. Jadi kita pada hari ini melakukan evaluasi terhadap kinerja tim penegak disiplin protokol kesehatan, dan sekaligus kita menyerahkan kepada mereka sertifikat mereka telah mengikuti pelatihan tim penegak disiplin protokol kesehatan, yang mana beberapa narasumbernya adalah dari unsur Polres, dari unsur TNI, Satpol PP, dan juga dari Dinas Pariwisata. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terpaan angin yang mulai kencang, dahan besar pohon pinggir jalan raya Bandulan Barat, Kota Malang, patah dan bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas. Banyak pihak berharap pohon yang sudah kering dan mati segera ditebang untuk keamanan warga dan pengguna jalan lainnya. Beginilah pemandangan di Jalan Raya Bandulan Barat, Kota Malang. Dua dahan besar pohon pinggir jalan patah ke badan jalan. Patahnya dahan besar ini akibat angin yang bertiup cukup kencang dan kondisi pohon yang sudah mati dan lapuk. Kondisi ini tentu saja harus diwaspadai pengguna jalan yang melintas karena kejadian serupa bisa kembali terjadi dan dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas, khususnya pengendara roda 2. Pohon pelindung yang diduga sudah mati lama ini masih belum ada pemotongan dan sebagian dahan sudah patah, sehingga ketika tumbang akan mengganggu jaringan listrik ataupun telekomunikasi di kawasan tersebut. Menurut salah seorang warga menjelaskan, keberadaan pohon bisa membahayakan pengguna jalan karena berada di jalan padat aktivitas kendaraan dan berharap pihak terkait segera melakukan penebangan. Di lokasi terlihat dahan besar patah ke lahan parkir di depan ruko dan sebagian ke badan jalan sehingga patahan dahan memenuhi aspal jalan. Kepada para pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada ketika melintasi Jalan Bandulan Barat, Kota Malang, karena pohon pelindung bisa kembali patah dan bahkan tumbang. Dahannya sudah patah, kapan patah dahan? Itu tadi baru setengah jam. Setengah jam, Pak ya? Ya. Tapi pohonnya kan sudah lama itu, Pak ya? Iya, udah lama kering. Kering, Pak ya? Iya. Tapi masih belum ada pemotongan, Pak ya? Iya, belum. Pak, ini kan anginnya juga mulai turun, Pak ya? Iya, Pak, memang iya. Gimana, Pak? Khawatir nggak, Pak? Ya harusnya dipotong. Kalau kita yang motong nanti dihukum. Iya, ya harusnya ada. Tapi kalau kita motong di bawah kayunya kan Iya. nggak boleh. Kalau nggak dipotong membahayakan. Oh ya, untung aja ini tadi nggak ada mobil. Nggak ada mobil, Pak ya? Iya. Tapi arus ramai bisa melintas ini, Pak ya? Ya rame banget ini. Jalan. Ini jalan tembus, Iya. ini Bandulan, Pak ya? Iya, Sana ke Bandulan ke Batu. Kalisongo juga bisa, Ya, Pak ya? Songo, Batu. Pohonnya juga kayak gini, Pak ya? Sudah Iya. rapuh betul, Pak ya? Ya, Pak, rapuh ini. harapan sebagai warga masyarakat gimana, Pak? Harapannya? Ya harapannya itu cepat dipotong Mas biar nggak mengganggu. Kemudian kalau pohon-pohon yang Iya. sudah rawan juga Ya harus dipotong. diamankan, Pak ya? Kalau yang gini-gini ini harus di. Itu kena jaringan listrik juga ya itu? Iya juga. Jaringan listrik, jaringan telepon itu putus itu. Putus, Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Angin yang mulai bertiup kencang di beberapa wilayah di Kabupaten Malang harus diwaspadai masyarakat dan para pengguna jalan, karena resiko dahan patah atau pohon tumbang bisa terjadi.
Banyak pihak berharap pengawasan harus lebih intensif untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi. Angin yang mulai bertiup cukup kencang di beberapa wilayah di Kabupaten Malang harus menjadi perhatian bersama karena pada awal penghujan, tidak jarang hujan turun dengan disertai angin kencang. Kondisi ini tentu saja harus diwaspadai warga dan para pengendara yang melintas, khususnya pengendara roda 2 untuk menghindari musibah tertimpa dahan pohon patah ataupun baliho reklame tumbang. Saat ini angin masih berhembus cukup kencang di wilayah Pakisaji, Kebon Agung, dan beberapa wilayah lainnya, sehingga keberadaan pohon pinggir jalan maupun baliho reklame harus ada peningkatan pengawasan dan pemantauan untuk menghindari kejadian tumbang pada saat angin kencang bertiup. Di sepanjang Jalan Raya Pakisaji sampai Kebon Agung terlihat masih cukup banyak terdapat pohon pinggir jalan yang rindang dan menjorok ke badan jalan, masih belum ada pengamanan atau pemotongan dahan besar yang rawan patah. Menurut salah seorang warga yang banyak beraktivitas di jalan mengungkapkan kekhawatirannya dengan kondisi angin yang mulai bertiup cukup kencang karena di kawasan jalan penghubung Kendal Paya menuju Bulu Lawang, banyak terdapat pohon besar dengan dahan yang sering patah ketika hujan turun disertai angin kencang. Di sepanjang jalan penghubung ini juga terlihat banyak bambu yang sudah miring dan bisa patah ke badan jalan sehingga bisa mengganggu kelancaran aktivitas kendaraan. Pengamanan pohon pinggir jalan harus segera dilakukan sebelum masuk ke puncak musim penghujan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Sering mas saya, kalau patah itu saya sisihkan. Sering patahnya Pak ya? Iya. Kan pokoknya hujan lebat, angin mesti patah. Patah Pak ya? Yang itu. Ya. Jadi pohon apa itu Pak namanya? Pohon angin. Pohon angin Pak? Orang bilang pohon angin gitu. Ya. Tapi harus ramai yang melintas ini Pak ya? Harus ramai. Pagi, siang? Iya terus ramai terus mas. Ya gimana ya, namanya resiko mas. Iya Pak ya. Ya lebih hati-hati aja Pak. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu melalui bagian Kesra menggelar Festival Hadrah Putri se-Kota Batu. Festival Hadrah ini rutin digelar tiap tahunnya sebagai bagian memeriahkan Hari Jadi Kota Batu. Namun, karena tahun ini dilakukan di masa kebiasaan baru pandemi COVID-19, sebanyak 14 tim perwakilan desa kelurahan se-Kota Batu berkompetisi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan, Wali Kota meminta agar penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam Festival Hadrah ini. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Batu melalui bagian Kesra menggelar Festival Hadrah Putri se-Kota Batu. Festival Hadrah ini rutin digelar tiap tahunnya sebagai bagian kemeriahan Hari Jadi Kota Batu. Namun karena tahun ini dilakukan di masa kebiasaan baru pandemi COVID-19, sebanyak 14 tim perwakilan desa kelurahan se-Kota Batu berkompetisi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ismail Gani, Kabak Kesra Pemkot Batu mengatakan, pelaksanaan Festival Hadrah tahun ini dilakukan berbeda dengan mengadaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Festival yang digelar dengan tujuan melestarikan kesenian dan kebudayaan Islami di masyarakat Kota Batu sebagai daya tarik wisatawan ini dilakukan dengan protokol kesehatan, mulai dari mewajibkan seluruh peserta mengenakan masker atau face shield, juga menampilkan peserta dibatasi 3 grup pertampilan, sehingga protokol jaga jarak bisa dilakukan. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang hadir secara langsung untuk membuka acara ini, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Beliau berharap selain melestarikan kesenian Hadrah, festival ini juga dapat menjadi media belajar dan silaturahmi bagi warga masyarakat Kota Batu. Wali Kota meminta agar penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam Festival Hadrah ini, agar masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan meski harus beraktivitas di luar rumah. Kita ini dalam situasi pandemi COVID. Jadi protokol kesehatan SOP itu harus jadi syarat dan dilaksanakan, bukan hanya jadi syarat. Jadi nanti saya mohon para dewan juri, salah satu kriteria penilaian adalah taatnya protokol kesehatan. Ada yang pakai masker, hidungnya masih kelihatan, itu tidak benar. Kalau ada operasi justisi itu pasti ditangkap. Nah, hal-hal seperti itu tolong dalam masa pandemi memang ini khusus, jadi akhirnya ada penilaian itu. Ini
sebagai pembelajaran dan edukasi. Terus ini Pak Nivia, Pak Ismail, saya titip terutama untuk Mike. Festival Hadrah ini kita harus bersuara. Nah, pandemi ini dari doorstep jadi hal-hal yang kita lakukan untuk berbicara, apalagi menyanyi itu dengan suara tinggi, itu kecepatan doorstepnya melaju itu lebih. Jadi makanya di depan ini harus pakai face shield. Sebanyak 14 grup dengan 400 peserta lebih bertanding untuk menjadi yang terbaik di pendopo rumah dinas Wali Kota Batu. Begitu dibuka, puluhan peserta tampil dengan gaya dan kemampuan mereka dalam melantunkan lagu-lagu Islami diiringi musik rebana. Uniknya setiap peserta wajib menampilkan lagu wajib berupa Mars Kota Batu. Alhasil Mars Kota Batu yang biasa dibawakan secara elegan berubah drastis menjadi irama ala-ala musik padang pasir. Meski cukup aneh di telinga, namun iringan musik rebana dipandu dengan tanjidor dan gaya unik peserta membuat Mars Kota Batu terdengar lebih cantik dan lucu. Meski harus tampil dengan mengenakan masker dan face shield, peserta tampak beradaptasi dengan hal tersebut. Ya mungkin kalau untuk Mars Kota Batu itu kan sejenis paduan suara ya. Jadi kalau dibikin hadroh itu mungkin ya sebenarnya agak sulit sih. Kalau paduan suara mungkin ada kunci nadanya, kalau hadroh bisa bebas, bisa di-improve sendiri gitu. Ya nggak begitu ada. Yanto Yancong melaporkan.